Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sanak Info Sumbar semuanya. Selamat datang kembali di podcast Info Sumbar TV. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama sosok bintang tamu yang luar biasa, seorang perempuan yang menantang batas-batas stereotip. Jadi bintang tamu kita ini punya profesi yang identik dengan orang yang profesinya itu kuat, harus kuat fisik, harus menantang bahaya, dan biasanya didominasi oleh laki-laki. Tapi justru dijalani dengan penuh semangat sama bintang tamu kita. Mari kita kenalan sama Kak Yosianita, Sri Kandi Damkar pertama di Indonesia. Dan kita akan dengar cerita perjuangannya dari awal, tantangan-tantangan yang dihadapi, sampai hal-hal yang paling menginspirasi selama Kak Yosi bertugas. Selamat siang, Kak Yosi. Selamat siang. Jadi Dosa Kepo Sumbar ya, ini kita sebelumnya kita diinfo nih kalau ada sosok perempuan yang sangat menginspirasi dan orang itu adalah Kak Yosi, dan akhirnya hari ini kita bisa mengundang Kak Yosi untuk bertandang ke studio podcastnya Info Sumbar. Kak Yosi, akhirnya senang banget nih kita bisa ketemu ya hari ini ya. Sama. Kalau misalkan ada seseorang yang bertanya nih, siapa sih sebenarnya seorang Yosianita? Gimana biasanya kakak menggambarkan diri kakak sendiri? Oh ya, kalau Yosi sebagai pemadam ya, saat ini wanita pertama, dijuluki wanita pertama dari awal 2002 ya. 2002 bergabung di Damkar itu bukan siapa-siapa sebelumnya gitu, masih awam. Terus bergabung itu karena suka pergi bergabung-gabung di dalam RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia, dalam komunitas-komunitas lain yang suka menolong. Kayak sekarang itu seperti Tagana gitu kan, dulu belum ada Tagana. Belum ada. Dulu kami bergabung tuh di RAPI, Radio Antar Penduduk gitu. Terus sama SAR juga bergabung di lapangan. Berawal dari situ, dari orang awam suka cari ke laut, juga cari orang yang berawal dari situ. Nah, mungkin bergabung di situ juga ada damkarnya, Polri-nya, TNI juga di sana ya, SAR juga. Nah, ketemulah di situ dengan Bapak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Waktu itu kami karena udah dekat, sering ke laut juga, bergabung diajaklah di pemadam kebakaran gitu, bergabung menjadi tenaga honor relawan. Relawan pada saat itu. Iya, pada saat itu. Jadi emang karena basicnya suka ikut kegiatan sosial gitu ya, iya. Kak ya. Ikut kegiatan sosial, kemudian memang ada ketertarikan untuk menekuni dunia itu lebih lanjut. Ketertarikan juga, terus emang hobinya mempunyai sifat bertugas jadi yang punya tantangan gitu, jadi seorang petugas yang dikerjakan oleh laki-laki gitu. Iya, lebih adventurous kalau bahasa anak zaman sekarangnya ya, dan anak Info Sumbar ya. Tapi Kak, kan petugas profesi sebagai seorang petugas pemadam kebakaran ini sering dianggap itu bukan dunia perempuan ya, karena stigmanya seperti itu. Tapi kakak justru menantang itu. Seperti kalau pemadam kebakaran yang kita lihat kan fisiknya harus kuat, badan harus keker gitu. Sebenarnya gini, emang dari fisik Yosi itu dari SMP, SD-nya itu sudah nampak ke hobi berteman dengan temannya laki-laki, hobinya olahraga laki-laki gitu, mainnya sama laki-laki gitu. Dan nampak dari awal, dari kecil-kecil tuh Yosi merasakan sendiri emang Yosi kayak gitu, kurang begitu sama yang perempuan mainnya gitu. Jadi misalnya hobinya dulu waktu SMP udah main balapan gitu. Kebiasaannya Kak ya? Iya, makanya emang kita juga dari kecil itu udah terbiasa olahraga, fisiknya sudah bagus. Kita dulu waktu SD juga sudah mewakili daerah untuk jenis olahraga bulu tangkis gitu, perwakilan daerah, karena memang kita waktu itu yang dianjurkan untuk ikut lomba-lomba ya. Berarti ini bagi seorang Kak Yosi ini nggak ada kata nggak fit ya bagi seorang perempuan ya Kak ya? Kalau kami dulu piketnya di Damkar itu nggak banyak. Sekarang ada adik-adik namanya, ada rame kan. Itu sedikit, itu semua pekerjaan kita lakukan. Mulai dari banjir, habis banjir langsung kalau ada kebakaran, laporan kebakaran berangkat lagi. Ini baru pulang. Habis kebakaran, laporan hilang, nanti ke lapangan lagi. Harus fit kita, harus kuat ya. Dan itu waktu zamannya dulu ya, kalau
kalau lagi nggak enak badan itu, lagi nggak fit, lagi ada demam-demam, lagi demam itu, nah kalau ada laporan kebakaran berbunyi aja lonceng pemadam kebakaran, demamnya hilang, sembuh, serius, beneran. Jadi emang benar-benar tidak ada waktu untuk sakit. Ya, nggak ada, tapi harus kuat, ya, harus dikuat-kuatin, harus sakitnya harus diobatin dengan diri sendiri gitu, mindset bukan dimanja-manjain. Kalau sakit nggak dimanja-manjain gitu. Tuh perempuan di luar sana, kita kalau sakit pusingnya itu udah kayak orang mau meninggal. Ternyata Kak Yosi kuat banget nih. Tapi Kak Yosi masih ingat nggak? Kan itu dari tahun 2022 itu udah cukup lama. 2022 2002 ya. 2002 aku kayaknya masih bocah. Tapi Kakak ingat nggak apa momen mungkin kejadian pada saat itu yang menjadi titik balik Kakak akhirnya bilang oke, inilah jalan hidup atau karir yang aku pilih dan aku akan ngambil jalan ini terus? Enggak, sebenarnya sih juga dari awal tuh maaf ya, mungkin emang bercita-cita tuh jadi misalnya jadi apa namanya, pengejar berita juga gitu. Jurnalis gitu ya, ya. Emang cita-citanya seperti itu, kan bertantangan juga kan pekerjaan kayak gitu gitu kan. Jadi nggak tahu, mungkin ya dari yang satu juga menetapkan dan menempatkan atau rezekinya di sini jadi seorang pemadam pertama di Indonesia waktu itu. Emang ke lapangan, orang ngelihatnya aneh dulu loh waktu jadi pemadam itu aneh. Di atas mobil itu kan kami dulu waktu kebakaran duduknya di atas yang di atas mobil di atas kemarin kayak gitu kan. Jadi waktu dulu nggak ada perempuan, emang aneh, orang dulu ngelihat kok ada perempuan, selalu kayak gitu. Setelah sampai di lokasi, ada cewek katanya kayak gitu. Jadi orang tahunya dari Yosi awalnya seperti itu gitu. Jadi dan lihat, kirain mungkin pergi main duduk di atas, duduk manis atau gimana, pergi lihat aja gitu. Nanti sampai lapangan gelar selang, ikut madamkan, pegang nozzle kayak gitu. Ternyata ikut andil ya Kak ya. Orang mikirnya nggak mungkin ya perempuan ikut terjun memadamkan kebakaran. Taunya Kak Yosi sendirilah pemadam kebakaran itu ya, dan Sanak Info Sumber ya. Masih ingat nggak Kak pertama kali masuk Kakak itu? Kan kalau damkar sekarang tuh pelatihannya berat tuh, ada pelatihan fisik, harus push up, harus guling-guling gitu kan. Terus harus punya mental yang luar biasa karena komandan sendiri pasti lebih keras lagi kan. Ada nggak pengalaman Kakak yang Kakak ingat dari saat itu? Apakah Kakak diperlakukan sama atau dibedakan karena Kakak perempuan? Enggak, gini. Di 2004 apa 2005 lupa, antara 2004 2005 itu kami kan ada pelatihan tuh didatangkan dari luar, dari Ciracas pelatihnya datang ke sini itu dengan banyaknya siswa seluruh Sumber lah ya, dari Agam, ada Mentawai, Kota Padang, itu ada 40 kami itu yang sendiri jadi jadi ikut peserta pelatihan damkar basic fire gitu kan. Nah, terus pada 2000 berapa lagi tuh datang lagi dari DKI pelatih diundang, itu juga ya masih perempuan sendiri, itu disamakan. Enggak dibedakan, orang lari disuruh pagi bangun mungkin kita genjot dulu fisiknya, olahraga atau sebelum kita masuk ke ruangan belajar dulu gitu kan. Disamakan, bukan dibilang kamu perempuan nggak usah. Orang push up kamu nggak usah, push up bapak-bapaknya ya juga ikut push up gitu. Lari bapak-bapaknya ya juga ikut lari gitu. Disuruh misalnya gelar selang, gelar gitu, nggak ada dibedain. Jadi emang nggak ada dibedain sama sekali ya. Jadi tetap dapat perlakuan yang sama. Tetapi ya Yosi sangat bangga dan senang gitu diperlakukan sama, Bu. Kalau justru dibedakan Yosi nggak senang, berarti kita kan nggak dianggap. Nggak dianggap ya. Gitu. Tetap juga ya dianggap perempuan lemah, nggak usah. Tapi enggak. Tapi enggak ya. Berarti bagus sama Bapak Damkar tidak dibedakan sama sekali ya Kak ya. Terus waktu Kakak pertama kali masuk Damkar itu gimana reaksi keluarga atau orang-orang sekitar? Pasti kan kayak orang tua kan pengennya kita kerjanya yang enak, bukan kerja yang beresiko.
Ya kebetulan waktu itu kan sebenarnya Yosi ke Padang itu kan pergi kuliah. Orang tua melepaskan kuliah, bukan melepaskan kerja gitu. Jadi berawal dari kuliah karena berteman, sering ke lapangan, kuliahnya tinggal, masuk ke sana, akhirnya sampai sekarang belum kelar juga kuliah, baru mulai nyambung lagi, mudah-mudahan yang terakhir ini kelar ya selesai lagi gitu. Jadi orang tua itu nggak tahu gitu, anaknya disangkain masih kuliah juga di Padang gitu kan. Terus waktu zaman dulu kan kita nggak ada nih, ada video call, telepon rumah. Itu pun kalau kita punya telepon, itu pun orang di kampung itu kan satu-satu punya telepon, numpang nanti. Itu waktu zaman itu kita kan dikirimin apa belanja, beras apa gitu kan lewat mobil, bukan lewat apa gitu kan. Dari situ orang tuh ngirim tuh kirain masih kuliah juga, sempat juga nggak usah kirim lagi karena udah kerja, walaupun jadi relawan gitu kan, nggak usah kirimin lah beras, nggak usah kirimin lah belanja berapa gitu. sebutu ya kayaknya. Iya. Terus orang tuh juga heran gitu. Akhirnya kita di 2000 berapa kita diangkat lah jadi pegawai daerah, MPD namanya. Pegawai daerah diangkat pakai SK, disitulah nanti udah pakai baju dinas, ya suatu kebanggaan lah ya yang berlambang dalam kota Padang ini. Orang daerah kan heran gitu kan, kita pulang naik bus, di bus ya udah dengan bukan nyombong, bukan apa gitu, satu kebanggaan pakai baju dinas pulang, bawa SK ya walaupun SK daerah gitu kan. Terus tengokin ke orang tua, ya udah bahagia sekali gitu. Tapi orang tua mengingatkan, ya karena kerjanya itu berat, kerjaan laki-laki, ya udah hati-hati dalam melakukan tugas, terus jangan gegabah, jangan ceroboh gitu, lindungi diri kita seorang perempuan, ya ada itu aja nasihat kedua orang tua gitu. Iya, keren banget sih. Habis kayak orang tua jadi kayak ini ya, kan pamitnya pergi kuliah, pulang-pulang anaknya sudah jadi damkar gitu, pasti ada kekhawatiran tersendiri. Karena kan resiko damkar banyak sekali. Jadi beberapa hari waktu lalu kan kita juga sempat mampir ke Mako Damkar kan Kak. Jadi banyak juga tuh dengar cerita dari abang-abang pemadam kebakaran lainnya bahwa memang pekerjaan mereka beresiko gitu. Ada yang dipatok ular, ada yang kejatuhan reruntuhan bangunan gitu. Nah Kak Yosi sendiri pernah nggak menemukan case di mana ternyata pekerjaan itu memang membahayakan untuk kakak gitu? Membahayakan, semua pekerjaan itu sebenarnya membahayakan ya kan, apalagi damkar resiko lebih tinggi. Menuju ke lokasi itu aja resiko di mobil itu kita bukan masalah dari sopir kita. Kadang-kadang kan pengendara yang di depan itu kan nggak kasih jalan, sementara kita buru-buru mau menolong harta, nyawa apalagi gitu kan. Terus mereka kan kadang-kadang nggak menghiraukan. Itu udah resiko kami di jalanan itu. Sempat kita mungkin si sopir mungkin nggak menginginkan kejadian-kejadian, mungkin karena kita mungkin nggak mau mencelakai orang, mungkin bisa jadi kita yang celakanya gitu. Makanya emang ekstra gimana gitu ya seorang damkar itu, tantangannya gitu kan, nyawanya. Ya pengalaman juga banyak pengalaman. Baru-baru ini waktu kebakaran yang di mana nih, di Gawang juga, enggak di Gawang itu kan yang hari Sabtu ya, hari apa? Yang rumah warga ya? Iya, yang di pinggir jalan itu. Itu lagi nyiram tuh lepas gitu, kami kan jatuh gitu. Kadang-kadang kita lagi kebakaran itu listrik masih hidup gitu, kita nempel ke dinding, kesentrum gitu ya kan. Cuman kalau luka itu banyak. Waktu kebakaran kita nggak ngerasain lukanya. Tapi setelah selesai baru tadi kenapa? Oh kena itu, kena ini, kenapa aku kena kaca seperti itu. Iya. Suka dukanya banyak sekali. Banyak, kalau apa banyak suka dukanya. Iya benar. Lebih banyak dukanya kayaknya. Banyak dukanya. Kalau sukanya kita boleh jawab. Boleh. Kalau sukanya ya, misalnya kita mau kebakaran ke tempat orangnya yang terbakar itu, emang dia kirimkan fotonya, emang ada api, ada asap, atau sampai sana mungkin mereka bisa mengatasi mungkin dengan cara mungkin dia di rumahnya ada tabung apar gitu kan, yang apar alat pemadam api ringan ditembaknya langsung mati. Sampai kita di sana kan nggak kerja lagi kan, kita cuman menginput lagi kronologi sampahnya, cuman itu kan suka kita kan, kita nggak kerja, nggak kotor-kotor.
Tapi dukanya masih lebih banyak lagi ya, Kak ya. Banyak kali Salah satunya dukanya yang teman-teman yang kena seng, kena paku gitu kan, kena reruntuhan gitu. Betul, ya. benar. Tapi Kak, dari sekian banyak kejadian di lapangan kan Kakak juga udah berkarir sekitar lebih dari 20 tahun ya Kak ya. Ada nggak satu kejadian atau mungkin satu misi yang ceritanya tuh masih membekas di Kakak? Masih punya pengalaman ya sih di 2004. Di 2004 tuh gini ya ceritanya ya. Jadi kami kan waktu itu dapat laporan. Kebetulan sih lagi rapat gitu, kita mau ke lapangan untuk mendata kantor-kantor yang memiliki APAR gitu ya kan. Rencana sih mau ke Bank Indonesia kan. Pas lagi rapat itu sama temen yang waktu itu almarhum dia waktu musibah bencana kebakaran mobil kita kebalik kan. Itu sempat juga naik ke mobil yang terbalik itu. Udah sempat udah duduk enak, turun lagi pindah ke mobil yang lain gitu. Berdua tuh, ada Bapak Frizal satu, dia udah sempat sama Yosi di atas mobil itu. Kami udah untuk turun mungkin nggak tahu mungkin masih ada saya bukan berat mesti turun aja mungkin Tuhan masih belum saatnya kita mungkin diambil gimana. Itu kan teman-teman kan diambil 2 orang gitu kan. Jadi sempat naik ke mobil itu. Kalau Yosi naik mungkin bisa jadi pergi, bisa jadi masih ada tapi patah-patah tuh gimana gitu ya kan. Nah, itu kan pengalaman yang masih berbekas gitu. Masih berbekas ya. Ada trauma sendiri ya kan. Trauma juga. Lagian teman yang pergi itu habis sedang rapat, kami sempat foto. Zaman dulu kan belum ada foto-foto handphone, masih foto yang ada cuci, ada klise cuci itu kan. Tustel namanya ingat. Pas lagi fotoin dia minta fotoin abang gitu katanya kan. Pas fotoin dia, habis, malah gitu, habis sama giliran abang habis. Terus tahu dia meninggal. Itu firasatnya kayak gitu. Dia pas minta foto terakhir, nggak dapet dia foto, memang habis gitu. Berarti emang tim Kakak dulu ya Kak? Kami satu tim mau pendataan gitu. Satu tim mau pendataan. Mendata APAR gitu. Bener. Kalau, tadi tuh dari sempat baca juga artikel, katanya di tahun 2009, di gempa 2009, Kakak juga jadi salah satu relawan perempuan yang membantu evakuasi saat itu. Banyak. Ada ketakutan gak sih Kak? Saat itu? Yang merinding itu di saat ini. Hari ini gempa jam 5, malamnya kan banyak juga yang rumah orang kebakaran. Jadi di pasar itu yang di pasar raya itu kebakaran. Terus kita bantu mau memadamkan di situ. Tapi kami cuma 3 orang karena udah dibagi-bagi gitu kan. Udah ada yang ke sini menyiram memadamkan, ada yang ke situ, yang di pasar nih ada 1 mobil kami. Itu kedengar orang mungkin dia di gedung yang paling atas dia udah ambruk, mungkin gak himpit tuh api di situ, dia masih hidup mungkin, tapi kedengar ini sekarang masih inget, tolong pak, tolong pak, tolong. Tapi kita daya mau nolong ya kan, dia kan terhimpit, lagi gelap kan semua mati lampu mati di Kota Padang kan, itu kami kerja aja gelap-gelap, siramin pemadam di pasar raya. Suara itu masih terdengar sekarang, tolong pak, tolong pak, bu, tolong bu. Habis air tuh kami takut, ya udah keluar dulu, nunggu mobil isi air dulu kayak gitu. Soalnya kita udah bagi-bagi tugas kebakaran tuh nggak 1 titik, udah banyak titik kan. Sebab sore mungkin orang lagi masak, gempa, kompornya jatuh atau gimana, bisa menyebabkan rumahnya terbakar, banyak gitu. Maka kami pas di malam-malam di pasar itu masih yang di telinganya orang minta tolong gitu. Tapi apa daya mau tolong gitu ya kan. Pada saat itu gempa 2009, tapi Kakak lebih mementingkan pekerjaan instead of bersama keluarga Kak pada saat itu? Iya, di saat itu masih sendiri ya Kak, masih single. Emang trauma sih ada, orang mendengar waktu tsunami Aceh kan, emang sempat pergi dulu, cari itu dulu kan, cari ke tempat ketinggian, menjauh dulu lah dari titik yang rawan gitu kan. Kata orang dan nanti takut ada air naik wajar kan gitu kan. Udah sekian jam
nggak datang sana kita turun lagi bantu orang lagi, selamatkan, bantu orang kami bantu orang yang lama itu di Abah yang di veteran. Abah Prayoga yang STBA Prayoga. Ya bahasa Inggris. Kan ada 2 dosen sama siswanya terhimpit sama bangunannya kan. Itu dia masih kondisi dalam hidup gitu. Itu lama di situ. Dari jam 11 orang tuh melapor sampai siang jam 9 pula pagi baru dapat menolong. Tapi akhirnya bisa terselamatkan dengan masih bernyawa atau tidak? Masih bernyawa 2 orang. Masih bernyawa. Yang hidup, yang bernyawa itu yang masih minta tolong, masih hidup. Masih membekas saja ya. Aja kepikiran Gempa 2009 itu emosional banget loh, dan Sanak Info Sumber melihat video dokumenternya, apalagi mungkin Kak Yosi yang pada saat itu terjun langsung untuk mengevakuasi para korban. Kak, ini kan berkarir di Damkar itu udah lebih dari 20 tahun. Iya. Ada suka dukanya tadi kita bahas. Ada emosional yang naik turun. Apa sih yang sampai saat ini bikin kakak itu masih tetap semangat dan kuat nih ngejalin profesi ini, bahkan ketika situasinya itu berat sekalipun? Ya gimana ya, kalau untuk Damkar ini ya kita apapun permintaan dari warga, mau itu ada ular, mau ada jangankan ular, handphone aja masuk ke batu grip, anak yang masuk ke mesin cuci gitu ya kan, orang yang terkurung, kamar kos-kosan yang nggak bisa dibuka, kami respon cepat tanggap. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita pikir-pikir kita kan cuma kebakaran aja gitu kan, tapi apapun jenisnya permintaan dari warga kita respon, kita tanggap dulu, kita tanggapi, kita datangin, bagaimana sampai di sana kita mau membantunya, caranya juga gitu kan, apa peralatan nanti yang akan kita bawa gitu ya kan. Nah sampai situ nanti kita kalau seandainya dia agak-agak sulit, kita pasti akan usahakan bisa, insya Allah bisa. Jadi tidak ada kata menolak ya Kak ya? Ya nggak ada untuk menolak. Oh enggak, itu enggak tugas kami, nggak ada. Kami tetap tanggap, respon dulu. Malahan kami responnya spontan malahan lagi, cepat gitu. Kak, kalau untuk saat ini di Mako Damkar Padang yang Mako 113 itu udah berapa orang anggota Damkar perempuannya? Kalau untuk yang ke lapangannya masih sendiri, kan ada 3 peleton tuh. Sekarang nih kebetulan hari ini kakak lagi piket nih, lagi tugas nih, peleton A. Jumlah kami ada 45, lebih kurang 45 orang. B juga yang waktu itu sama Info Sumber yang lagi syuting itu peleton C tuh, segitu juga laki-laki aja semuanya. Di B laki-laki semuanya. Di A baru Yosi sendiri di peleton A gitu. Lebih kurang kami 40 aja, ada 150 orang. Kalau untuk yang perempuan-perempuan lain itu dia dibagi, ada di OB, di kantornya, ada di sekretariat, ada di bagian proteksi. Dulu Yosi sempat juga jadi komandan regu, perempuan aja anggotanya. Yosi komandannya Dandru gitu kan. Ada kami 10 orang. Cuman mereka setelah itu dipindahkan lagi, ada yang ke OB, ada yang ke sekre, ada yang ke bidang proteksi. Ya, tapi karena Yosi jiwanya di lapangan, tetaplah tinggal di bidang OB ke lapangan di peleton A. Oke, baik. Berarti bisa dibilang kakak juga satu-satunya ya saat ini yang turun ke lapangan untuk membantu memadamkan api di Sanak Info Sumber. Jadi mungkin Duta Info Sumber ya yang pernah berurusan dengan Damkar pasti sering ketemu Kak Yosi juga ya. Siapa nih rumah kebakaran kemarin? Pertanyaannya nggak bercanda. Kak, ini sebagai perempuan ya, sebagai perempuan atau mungkin perempuan Minang lainnya di luar sana, mungkin takut bermimpi karena ada stereotip dan batas-batasan. Kan zaman sekarang tuh masih ada Kak, kita nggak bisa menutup mata juga kalau ada beberapa profesi itu yang menstigmakan bahwa ini adalah profesi laki-laki, ini profesi perempuan, atau batasan-batasan yang diciptakan orang lain. Apa nih kakak sebagai orang yang berhasil
menerobos stereotip itu untuk perempuan di luar sana agar tidak takut untuk bermimpi? Iya, sekarang kan Yosi juga sering edukasi anak-anak sekolah dari TK, anak SD, itu udah Yosi motivasikan buat perempuan, anak-anak yang perempuan, siapa yang mau jadi pemadam seperti ibu gitu kan. Nggak zaman sekarang kita nggak perlu memilih nanti kerja, saya mau karena perempuan mau jadi dokter, nggak harus gitu. Udah dianjurkan, dan daerah-daerah kayaknya udah ada yang pemadam itu yang ke lapangan, tapi belum gimana ya, katanya udah ada, cuman Yosinya sendiri belum nampak gitu yang ada piket sampai 24 jam yang apa gitu ya. Yang piketnya 24 jam di kantor, terus ke lapangan jam berapa aja. Kalau Yosi kan ke lapangan tuh jam berapa aja. Mau kebakaran jam 1 malam ikut, mau kebakaran jam 7 pagi ikut, siang ikut, mau jam 3 subuh ikut, kayak gitu kan kalau yang Yosinya. Tapi yang orang di luar sana nggak tahu juga gitu ya kan. Ya maksudnya untuk perempuan-perempuan di luar sana itu sudah ada juga yang yang minta ke Yosi, Kak gimana cara masuk seperti kakak, gimana cara menjadi pemadam tuh Kak, kepengen lah kayak kakak tuh, kepengen, udah banyak yang gitu. Cuman zaman sekarang kan kita nggak bisa kamu harus begini nggak bisa gitu kan. Sekarang kan kita kerja itu misalnya masuk dari kita misal ASN-nya ada apanya gitu Kak, bukan kayak pemadam membuka lowongan, belum ada, paling membuka lowongan kan Pemda, Pemda nanti dikirim lah beberapa orang masuk ke damkar gitu yang teknis, nah kayak gitu. Jadi nggak bisa asal merekomendasikan berarti ya Kak ya? Nggak bisa. Nanti nanti kata kakak tuh pemadam buka lowongan, nggak ada. Yang buka lowongan itu misalnya Pemda mungkin CPNS-nya, PNS-nya gitu kan, dari umum gitu ya. Bener-bener. Tapi kakak sekarang sudah berkeluarga? Sudah, ada anak 2. Itu gimana Kak? Kan tadi kakak bilang kakak harus piket 24 jam dengan beragam waktu yang mengharuskan kakak mungkin ke lokasi. Ngurus keluarga dan juga membagi waktu dengan pekerjaan itu gimana? Ini dikit lagi sejarahnya. Jadi waktu sebelum berkeluarga kan sama maaf almarhum ya, suami ya, almarhum. Di waktu masih single itu kan almarhum diajak main ke pemadam, juga sering ikut pergi kebakaran. Yosinya almarhum ikut cari orang hilang, pemadam dapat ke lapangan cari orang hilang ke laut, almarhum ikut. Jadi kami itu udah sering ke lapangan, tuh udah sering juga karena almarhum itu dekat juga, berteman sama Yosi, sering bawa ke kantor, bawa ke lapangan, tuh teman-teman udah dekat semua sama almarhum kan. Jadi ya udah di situ juga mainnya, ada kebakaran ikut, ada banjir, ada semuanya ikut gitu kan almarhum kan. Terus setelah menikah, almarhum itu mendukung aja pekerjaannya gitu. Justru pas ada anak udah kelas 1, yang besar kelas 7 tahun, yang kecil kan kita tinggal di asrama pemadam kebakaran gitu ya kan. Jadi waktu tinggal di asrama itu kan orang tuanya banyak di situ, banyak ibu-ibunya, tante-tantenya yang nanti dia ngerti aja kalau emak yang pergi kebakaran, si itu anaknya ya emaknya pergi kebakaran, kayak gitu. Jadi anak-anak masih bisa mungkin diawasi oleh orang lingkungan ya di asrama damkar ya. Jadi anak-anak tuh banyak orang tuanya di situ, makanya di sana tuh tinggal nggak was-was lagi ninggalin anak gitu kan. Iya. Jadi kalaupun Kak Yosi meninggalkan anak untuk pergi bertugas, masih ada yang ngawasin gitu, yang jagain. Jadi gitu. tidak worry lagi ya Kak ya. Itu terjawab di sana Kepo Sumber. Jadi tidak ada, istilahnya tidak ada yang bisa membatasi diri kita untuk berkarir gitu. Nah Kak, terakhir nih untuk Dunsana Kepo Sumber semuanya, kalau boleh kakak nih, kalau boleh bermimpi lebih jauh, apa yang masih pengen kakak perjuangkan atau kakak capai baik dalam dunia damkar maupun dunia kakak secara umumnya? Apakah ada mimpi lain? Ya, kalau saat sekarang ini di damkar tuh kerja di damkar bangga sekali gitu kan. Masih masih pengen, mungkin kalau sampai pensiun di situ ya situ aja gitu.
apa namanya suatu kebanggaan bekerja di situ, jalinan persaudaraan di situ gitu kan, kedekatan kita sama adik-adiknya, sama yang seniornya gitu kan. Terus untuk diri sendiri gimana ya, kalau misalnya itu yang satu lagi yang nentuin misalnya nasibnya nanti suatu saat ya nggak di damkar, mungkin kita nggak tahu gitu. Tapi kalau keinginannya ya udah sampai nantinya kalau menjabat di situ nanti ya alhamdulillah, kalau jadi anggota biasa ya syukur juga gitu ya. Tergantung dari yang satu lagi nanti nasibnya. Oke, baik. Pesan-pesannya mungkin Kak buat perempuan-perempuan biar bisa kuat dan inspiratif seperti Kakak nih. Ya, pesan buat perempuan-perempuan yang ada di Sumatera Barat, umumnya Kota Padang, jangan ini ya, untuk jangan takut-takut menghadang gitu kan, pekerjaan yang berat. Jangan kita tuh manja gitu, jangan manja. Yosi aja sekarang udah jadi single parent, itu anak 2 semuanya ya, bapak kita, ibu kita, semuanya nanti anak-anak mau sekolah, ngurus anak, pekerjaan gitu ya kan. Nanti tinggal kita yang mengatur anak-anak lagi, bilang ke anak-anak kalau lagi ini, jangan begini, jangan begini. Harus mengerti dengan keadaan orang tuanya, orang tua. Jadi buat perempuan-perempuan di sana, motivasi satu lagi buat yang cewek-cewek, kejarlah mimpi karir dengan kemauan kita. Jangan takut-takut pekerjaan laki-laki gengsi, jangan gengsi, itu yang utama sekali, jangan gengsi. Bener sekali tuh. Ingat teman-teman, nggak boleh gengsi. Kita sebagai perempuan, batas-batas itu cuman ada di dalam kepala kita aja ya, kayak sih ya. Ya kan ada juga kan, kerjanya laki-laki takut gitu, berat gitu, malu. Enggak, jangan ya, nggak boleh kayak gitu. Kita harus bertahan di kehidupan ini dengan menguatkan diri kita sendiri. Luar biasa sekali Dunsana Kepo Sumbar ya, perjalanan dari seorang Kak Yosi Anita, dari seorang perempuan yang mungkin sebelumnya tidak pernah membayangkan akan menjadi petugas pemadam kebakaran, sampai sekarang bisa jadi inspirasi buat banyak orang, terutama perempuan-perempuan di luar sana. Terima kasih banyak Kak Yosi. Iya, sama-sama. Sudah berbagi cerita dan jujur ya, menguatkan dan juga penuh semangat dan inspiratif. Nah, buat Dunsana Kepo Sumbar yang sedang menonton ini, semoga obrolan ini bisa jadi pengingat bahwa semua batasan-batasan itu hanya ada dalam kepala kita, dan kalau kita percaya, mimpi seberat apapun pasti bisa dijalani. Oke, terima kasih, segitu dulu episode kali ini. Jangan lupa ikuti Info Sumbar di platform sosial media lainnya. Riani pamit, Kak Yosi juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.